Selamat datang semua. Eh, Minggu lalu kita udah denger doktrin yang cukup sangat buat saya memberkati saya karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan dulu waktu kita belum tahu itu. Ada banyak hal yang kita kadang nggak ngerti kenapa ya dalam hidupku kok aku masih berjuang lawan dosa-dosaku. Ternyata memang kita masih hidup di dalam perjuangan itu gitu. Nah, Saudara, setelah kemarin minggu lalu kita dengar tentang doktrin kerusakan total, lalu pertanyaan berikutnya, apa sih yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa oh ternyata memang kita itu rusak ya, gitu. Nah, apa dalam perjalanan kita waktu kita berjuang melawan dosa, apakah kita masih bisa jatuh? Apakah rencana Tuhan bisa gagal dalam hidup kita? Itu kan pertanyaan-pertanyaan kita ya. Lalu apakah keselamatan kita bisa hilang? Nah, hari ini saya kasih judul khotbah saya, rencananya tidak akan gagal. Amin. Jadi, saya mau baca di dalam surat Efesus 1 ayat 3 sampai 11, kita baca barengan, bergantian ya. Jadi Paulus itu waktu menulis surat kepada jemaat Efesus, jadi jemaat Efesus ini sedang mengalami yang namanya banyak penganiayaan, penyembahan berhala, juga ada tekanan sosial dan juga perpecahan waktu itu. Gitu. Jadi sebenarnya keadaan Efesus itu nggak beda sama keadaan kita juga kan. Kita juga banyak di sini penganiayaan orang-orang percaya. Juga di sini juga kita sering menyembah berhala kok. Banyak yang kita sembah gitu. Lalu tekanan sosial banyak di sini juga. Dan juga perpecahan di dalam gereja Tuhan. Ada banyak berapa denominasi yang kita saling berantem, yang satu merasa lebih benar dari yang lainnya dan lain-lainnya. Bahkan di dalam gereja kita sendiri tersinggung, sensi, baper, itu kan hal yang biasa. Jadi sama, nggak beda gitu. Efesus sama kita tuh sama gitu ya. Kita baca di Efesus 1 ayat 3 sampai 11. Saya dulu, nanti yang genap bareng-bareng ya. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Amin. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini berapa kali ditulis ditentukan dari semula. Siapa yang bisa memperdebatkan ayat Alkitab? Seperti yang minggu lalu dibilang kita harus kembali kepada sola scriptura. Jadi di sini jelas banget bahwa rahasia itu Tuhan itu memilih kita sebelum dunia ini ada, sebelum dunia ini dijadikan. Jadi jelas banget di sini kita itu nggak menentukan keselamatan kita sendiri loh saudara. Gitu. Jadi di sini jelas banget dari semula ini berapa kali diulang di ayat. Nanti saya akan bahas per ayat ini apa maksudnya. Tapi kita di sini ngerti banget nih waktu udah baca sama saya sengaja di bold juga tuh beberapa kata bahwa memang dari semula ditetapkannya gitu. Jadi bayangin ya saudara ya, kalau saya berpikir ya kita hidup di tahun 2025 betul? Berarti kan 0 itu adalah masa-masa setelah Yesus lahir gitu. Terus saya tadi pagi saya Google. Dari zamannya Adam sampai zamannya Yesus Kristus lahir aja itu 4000 tahun saudara. Dari zaman Adam sampai Yesus lahir, 4000-an tahun lah, nggak ada yang tepat, maksudnya menggambarkan di
di dalam literatur ini. Nah, dari zaman nol setelah Yesus lahir sampai hari ini 2025, berarti itu tandanya 6.500 tahun yang lalu sekitar lah ya. Berarti umur kita sekarang berapa sih? Ada yang 30, 20, 40. Berarti sebelum itu Tuhan itu sudah tahu loh hidup kita hari ini. Ada Glenn, ada Karea, ada Revan, ada Budi, ada semua kita sudah di dalam rancangannya Tuhan. Bahkan sebelum itu 6.500 tahun itu yang tercatat saudara, bumi. Tapi kita gak pernah tahu pastinya berapa tahun sebelumnya dunia itu dijadikan. Jadi sebelum itu semua ada, kita ini pribadi lepas pribadi itu sudah ada di dalam rancangannya Tuhan. Wow. Jadi sebegitu besarnya dia, betapa kecilnya kita yang ada di tempat ini. Kita sudah ditentukan, Glenn akan ada di sini, Karya akan ada di sini. Semua kita Tuhan tuh sudah tahu akhirnya seperti apa. Jadi dia itu meng-create ini tuh dari dulu. Bukan kebetulan tiba-tiba kita ada aja. Gitu. Makanya sebenarnya ayat-ayat ini ayat-ayat ini itu semua menunjukkan bahwa kayak paham ateis, paham-paham yang lain di luar Injil, ini semua ayat-ayat ini sebenarnya menjawab semua pertanyaan manusia. Gitu. Nah, jadi itu ya. Saya minum dulu ya. Kalau saking semangatnya suka batuk, saudara. Nah, ada satu hari ini itu sebenarnya judulnya rencana Allah tidak pernah gagal itu sebenarnya saya ambil dari doktrin kita yang unconditional election. Jadi artinya apa? Allah memilih siapa yang akan diselamatkan bukan berdasarkan apapun dalam diri kita. Perbuatan baik, iman yang lebih besar, atau potensi kita. Banyak kita sering mikirnya gitu ya. Oh karena aku sudah melakukan A, sudah melakukan B, makanya Tuhan memilih saya. Padahal udah jelas ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Tuhan memilih kita jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi tetapi hanya berdasarkan kehendak dan kasih karunia-Nya yang bebas dan berdaulat. Jadi dia tuh bebas loh memilih kita saudara. Ya, nanti saya akan jelaskan lagi di ayat-ayat berikutnya supaya lebih mengerti apa maksudnya ini semua. Nah, kita mulai di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah saudara, kalau kita mikir tentang berkat rohani ya, kita itu sering berpikir, kita bedain tuh berkat. Berkat itu berkat rohani sama berkat jasmani gitu kan ya. Terus kalau kita doa di hadapan Tuhan selalu kita lebih banyak berkat jasmaninya, benar gak sih? Benar kan? Kalau yang ngomong gak benar berarti bohong. Karena kita lebih fokus kepada berkat jasmani saudara. Betul gak? Tuhan tolong kita keluarin semua unek-unek kita, pergumulan kita. Nah padahal saudara kita gak tahu ya. Berkat rohani itu jauh lebih tinggi daripada berkat jasmani. Kita sering memposisikan berkat jasmani itu di atasnya yang rohani loh saudara. Betul gak? Kalau kita mau jujur, kita sering meng-highlight jasmani, keinginan kita, doa-doa kita itu lebih atas daripada berkat rohani. Padahal seharusnya berkat rohani itu jauh lebih besar daripada berkat jasmani. Coba, saya mau Anda coba mulai berpikir ya, jika di dalam dunia ini contoh ya, coba kita mikir dikit. Kalau kita cuma diciptakan satu orang aja, kita cuma ada di dunia ini sendiri aja. Coba pikirin, apakah kita perlu berkat jasmani? Misalkan saya lagi membayangkan saya sendiri hidup di dunia ini, gak ada siapa-siapa. Yang saya butuhkan apa? Kekayaan. Apa? Pencapaian. Mimpi. Mau traveling. Apalagi? Coba, apa keinginan kita? Pengen rumah yang besar, mobil yang besar, yang keren. Pengen semua branded things. Apa? Kesuksesan, apa? Coba, tapi waktu kamu tinggal sendiri di dunia ini, penting gak? Berkat jasmani. Gak ada nilainya. Karena sebenarnya yang kita mau dari barang-barang ini tuh apa? Pengakuan. Betul gak? Ini menandakan bahwa berkat jasmani itu kecil banget nilainya di hadapan Tuhan.
Gak ada apa-apanya saudara. Waktu kita sadar, waktu kita cari berkat jasmani, sebenarnya apa sih yang kita cari? Kalau kita sendirian di dunia ini, apakah semua kekayaan materi ini bisa menjawab semua kebutuhan kita? Di dalam kesendirian kita. Kaya, siapa yang memuji kamu kaya? Ya kan? Kamu jadi presiden, siapa rakyatnya? Bener gak? Apalagi mau pakai baju branded, siapa yang muji kamu? Punya mobil mewah, siapa yang lihat juga? Penting gak? That's why. Makanya berkat rohani itu sebenarnya jauh lebih tinggi. Itu apa sih berkat rohani itu? Berkat rohani adalah harta surgawi yang diberikan kepada orang percaya melalui Kristus. Karena di sini jelas banget di ayat 3. Di dalam Kristus kita telah dikaruniakan berkat rohani di dalam surga. Kalau saya membayangkan diri saya lagi sendirian, yang saya perlu apa? Penyertaan Tuhan. Yang saya perlu apa? Kedamaian. Yang saya perlu apa? Hubungan saya sama Tuhan dipulihkan. Yang saya perlu apa? Identitas saya sebagai anak. Itulah berkat rohani saudara. Bayangin Allah yang begitu besar yang tadi saya bilang. Menciptakan kita sebelum dunia dijadikan 6.500 tahun yang lalu. Bisa memilih kita yang begitu kecil. Bukankah luar biasa kalau kita bisa pikirin berkat rohani itu jauh lebih tinggi daripada semua berkat jasmani yang kita minta. Tapi kita mintanya jasmani terus, benar gak? Itulah kita, itulah keberdosaan saudara. Gitu. Nah jadi berkat rohani itu apa? Berkat yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, tidak tergantung pada keadaan dunia. Yaitu apa? Yaitu adalah jaminan kasih Allah, keselamatan, kehadirannya dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Itulah berkat yang sesungguhnya saudara. Bukan berkat jasmani-jasmani yang tadi saya jelaskan gitu. Nah, kita lihat lagi di ayat 4 dan 5. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi ini jelas lagi ya, dibilangin apa? Bukan kita yang memilih Tuhan, namun Tuhanlah yang memilih kita. Untuk kita bisa percaya kepada Kristus, itu pun kita perlu dikaruniakan. Karena kalau kita gak dikaruniakan saudara, kita tuh gak mungkin percaya. Kemarin sempat waktu malam kapan itu ngobrol sama kakaknya Mario, Marco, juga ada Glenn juga. Waktu kita ngomong tentang doktrin, tentang bagaimana kepercayaan Kristen dan agama seberang dan saudara segala macam. Buat mereka, waktu kita jelaskan tentang Tritunggal, tentang Allah jadi manusia, itu tuh orang yang gak dikaruniakan untuk belum bisa ngerti ini. Susah banget konsep Tritunggal dimengerti. Susah banget kita memperkenalkan Kristus Allah yang jadi manusia. Buat mereka ini tuh gak masuk akal saudara. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya kalau tidak dimampukan untuk percaya. Kalau matanya tidak dibukakan oleh Roh Kudus, susah banget masuk logika manusia. Kita memahami Allah yang begitu besar dan luar biasanya. Jadi kita gak bisa memilih Tuhan kalau tanpa dibukakan. Nah, jadi saudara kalau kita ngerti ini, berarti kejadian-kejadian kita, masa lalu kita, itu apa? Ada di dalam rencana Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah ada sejarah bangsa kita lah, gak usah kita ya, sejarah bangsa kita, sejarah dunia, apakah itu suatu kecelakaan aja? Pernah gak kita mikir, apakah ini Tuhan menciptakan gini tuh kecelakaan ya? Ada presiden nomor 1, 2, 3, sampai 7, 8. Terus ada kejadian tsunami Aceh, ada kejadian A dan B. Apakah Tuhan menciptakan, apakah ini semua tuh dirancangkan Tuhan? Apakah ini semua, apakah karena manusia berdosa lalu ada semua ini? Apakah Tuhan gak ikut campur tangan dalam semua sejarah dunia, dalam semua sejarah hidup kita? Apakah itu? Apa Tuhan diem aja? Apakah ini semua tidak di luar tidak masuk dalam rencana Tuhan? Itu pertanyaan kita kan. Kita sering bingung. Jadi sebenarnya Tuhan tuh gimana sih? Gitu. Nah, di sini jelas banget
Sejarah bukanlah kecelakaan, namun ada tujuan dan rencana di dalam kedaulatannya. Contoh ya, pertanyaan yang simpel aja. Pernah nggak mikir, bisa nggak kita ini milih kita pengen lahir di mana? Gak bisa kan saudara. Dulu saya waktu kecil saya sering mikir gini, aduh pengen jadi orang bule ya gitu. Karena kok matanya biru gitu, bagus ya. Terus rambutnya pirang, hidungnya mancung, kenapa kayak gini gitu ya. Karena kan gak puas diri ya. Namanya anak kecil kan pengen, kalau papa saya orang bule ya, aduh papa saya bisa masak gitu kan. Karena saya melihat papa saya, gak bisa masak gitu, kayaknya ini gitu kayaknya bawel gitu kan. Kayak kalau di tradisi Chinese itu kan anak itu harus ngikutin apa kata papanya ngomong gitu kan. Terus kalau kita lihat film Home Alone dulu ya, dulu kalau saya nonton itu, aduh kalau papa bule tuh bisa masak, terus kayaknya romantis itu. Jadi kayak pengen banget gitu lahir di Amerika gitu ya atau di mana. Itu kan mimpi saya gitu. Tapi kenapa ya lahirnya di sini gitu. Gak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena memang ternyata memang kita gak bisa memilih kok kita dilahirkan di keluarga apa, bangsa apa, etnis apa, betul? Tapi saudara, kita itu punya tujuan dan maksud. Tuhan tuh menciptakan kita gak cuma sekonyong-konyong Glenn ada di Manado gitu. Sekonyong-konyong, siapa lagi ya? Kak Budi ada di Surabaya gitu. Atau Mario Marco anaknya Edi Silitonga. Gak sekonyong-konyong gitu. Gak secara apa ya, gak latah gitu. Semuanya itu ada rencana dan maksud tujuannya Tuhan dalam hidup kita. Jadi nanti saya akan kasih contoh apa di dalam Alkitab cerita apa yang biar kita ada bayangan gitu ya, gak bingung. Nah terus ada lagi kata-kata kerelaan kehendaknya. Apa maksud kerelaan kehendak gitu. Nah ini adalah menunjukkan aspek kasih karunia bahwa pemilihan Allah ada yang kelewat ya. Nah, kerelaan kehendaknya itu artinya bahwa aspek karunia, kasih karunia dan pemilihan Allah atas umatnya didasarkan pada kehendak bebasnya bukan karena jasa atau usaha manusia. Dengan kata lain Allah mengadopsi orang percaya menjadi anaknya karena dia ingin melakukannya. Dan itu menyenangkan hatinya. Ini menegaskan betapa dalam dan bebasnya kasih Allah kepada manusia. Contohnya apa saudara? Contoh ya. Kalau kita pergi ke, misalkan kita gak punya anak, kita pengen adopsi anak ke yatim piatu, ke yayasan gitu. Nah waktu ada banyak bayi-bayi di sana, mungkin ada 10, 20, berapa lah. Nah waktu kita datang, kita ngadopsi satu anak. Bisa gak kita bilang ayah itu gak adil karena gak ngadopsi semua? Bisa gak kita bisa ngomong ayah itu gak adil? Padahal seharusnya dia cuma ngadopsi satu orang aja gitu. Apakah kita berpikir bahwa kok gak adil sih adopsi semua dong? Kan enggak ya. Nah seperti itulah sebenarnya pemilihan itu gitu. Jadi kita gak bisa ngomong Tuhan gak adil gitu. Jadi karena memang sebenarnya dia memilih orang-orangnya. Ini agak sulit dipahami dan dimengerti. Tapi sebenarnya bagi orang-orang percaya doktrin ini itu sangat menenangkan gitu. Nanti saya sampai akhir baru mungkin kalian bisa melihat gambar besarnya. Apa sih maksudnya? Jadi seperti itu gambarannya, mungkin gambarannya gak sempurna, tapi kita gak bisa ngomong Tuhan gak adil. Gitu. Nah di ayat 9 dan 10, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah di sini ada kata-kata rahasia kehendaknya. Nah saudara, kita kan sering ya mikir gini, kehendak Tuhan apa sih dalam hidup kita? Sering gak kita nanya sama Tuhan? Oh saya jadi pengusaha gitu kan. Terus kita minta pendeta kita atau kakak rohani kita doain kita. Tolong dong doain saya minta konfirmasi kehendak Tuhan buat hidup saya. Sering gak sih kita kayak gitu? Ya kan? Gitu nanti minta konfirmasi mama lah, anak, apa semuanya lah minta konfirmasi. Karena kita bingung tujuan hidup kita apa sih? Kehendak Tuhan dalam hidup kita apa sih? Jadi manajer kah? Jadi desainer kah? Jadi apa? Nah kita sering mengutip kehendak Tuhan itu seperti kayak gini. Padahal jelas banget di sini. Rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan
rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam, nah itu kuncinya, di dalam Kristus. Jadi kehendak ini bukan masalah kehendak kita mau jadi A atau jadi B. Tapi kehendak apa? Keselamatan di dalam Kristus. Jadi kehendaknya itu supaya kita diselamatkan kepada Kristus. Nah kita kan sering gitu kan, salah kaprah gitu. Kita cari kehendak ini. Jadi ini bukan tentang pencapaian kita loh saudara. Ayat ini gak ngomong tentang kehendak yang kayak begitu gitu. Tapi kehendak keselamatannya bagi kita gitu. Dan di sini juga ada rencana kerelaannya. Apa maksud arti rencana kerelaan? Nah itu yang tadi. Dia dengan rela hati memilih orang-orangnya. Dan dia dengan bebas, karena kasihnya begitu besar sama kita, dia bebas memilih anak-anaknya. Gitu. Nah, di dalam dari semula ditetapkan, berarti tadi sudah dijelaskan ya dari sebelum dunia ini dijadikan. Nah, terus di ayat terakhirnya sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Wah, jadi saudara, kita ini orang-orang yang dipilih ini dipersiapkan untuk nanti waktunya kegenapan waktu itu untuk mempersatukan kita semua di dalam Kristus sebagai kepala. Jadi waktu nanti kita semua orang-orang pilihannya sudah genap dalam hitungannya Allah, dan di mana Yesus itu akan menjadi kepala baik di bumi maupun di surga. Itu kehendaknya Tuhan. Supaya kita ini orang-orang percaya jumlah orang-orang yang dipilih itu menjadi satu. Dan akhirnya Kristus adalah menjadi kepala baik yang di surga maupun di bumi. Ini bukan tentang kita, balik lagi. Jadi rahasia-rahasia ini bukan tentang impian kita, cita-cita kita, tapi tentang keselamatannya itu loh saudara. Gitu. Jadi ada tujuannya saudara. Kenapa? Ada waktunya, kapan kita bertemu, maksudnya mengalami perjumpaan dengan dia. Jadi kita gak bisa ngomong, oh berarti orang itu belum bersama, gak dipilih, gak bisa saudara. Karena kita gak pernah tahu kapan waktunya buat orang itu untuk mengenal Kristus. Kita gak bisa menjudge, kita gak bisa bermegah. Kalau hari ini kita pun bisa mengerti itu karena semuanya karena kasih karunia. Justru disitulah kita harus berdoa buat teman-teman kita yang belum percaya. Untuk mengabarkan Injil supaya mereka bisa melihat ini. Jadi doktrin ini bukan sembarangan kita, oh kalau gini ini dipilih ini enggak. Bukan kayak gitu saudara. Karena kita gak pernah tahu hitungan Tuhan itu seperti apa. Maka itu kita tetap harus mengabarkan Injil, kabar baik gitu. Ya. Lalu kita ke ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Wah, ini sebenarnya penghiburan banget buat kita saudara. Bahwa keselamatan kita itu pasti. Lihat, untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Berarti semua yang Tuhan janjikan buat hidup kita itu pasti. Rencana Tuhan itu pasti tidak akan gagal. Gitu. Nah, kita akan belajar gimana sih banyak cara berpikir kita yang salah gitu. Nah, salah satunya adalah ini. Kita sering mikir hidup kita kan kebetulan, betul gak? Gitu. Nah, jadi waktu kita ngerti ayat ini, ternyata hidup kita tuh gak kebetulan ya. Melainkan adalah bagian dari rencana Allah yang kekal. Nah saudara, kita tuh sering mikir gini, oh kalau hidupku ini bagian dari rencana kekal, kita sering mikirnya gini, Tuhan aku mau melibatkan Tuhan dalam rencanaku. Sering gak kita mikir kayak gitu? Kita sering kebalik, bukan kita mikir kita mau terlibat dalam rencana Tuhan, tapi kita sering ngomong gini, Tuhan aku mau melibatkan Engkau dalam rencanaku. Coba. Bingung gak? Coba bedain ya. Kita sering berpikir gini, Tuhan aku mau melibatkan Engkau dalam hidupku. Ya kan? Berarti Tuhan dilibatkan seakan-akan kita bosnya, benar gak? Iya kan? Berarti kayak gitu kan? Tuhan aku mau libatkan seakan-akan Tuhan itu jalan pintas buat kita. Dalam rencana kita tapi
Nah kita kan sering salah. Padahal seharusnya bukan kayak gitu loh saudara. Seharusnya yang benar apa? Kita itu dilibatkan Tuhan dalam rencananya yang besar, itu yang benar. Jadi jangan salah saudara. Jangan lagi berdoa, Tuhan aku mau melibatkan engkau dalam hidupku. Seakan-akan Tuhan pembantu kita. Impian-impian kita harus tercapai. Gitu. Tapi kebalik. Justru Tuhan apa ya? Kontribusi apa yang bisa aku kasih ya di dalam kerajaanmu? Itu yang benar saudara. Jadi waktu kita ngerti ini, banyak banget kesalahan-kesalahan yang kita sering salah dalam memahami Kristus gitu. Saya mau kasih lihat bagan, ada 3 poin yang kita sering salah berpikir sehingga ini mungkin bisa membantu kita dalam memahami konsep unconditional election ini. Yang pertama, pemilihan bergantung pada iman yang dilihat sebelumnya. Koreksi, Alkitab menyatakan bahwa iman adalah hasil iman yang dilihat karya Allah atau inisiatif Allah, bukan karena perbuatan kita. Jelas banget di Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di dalam Kisah 13 ayat 48, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi saudara, bukan karena perbuatan kita dipilih gitu. Hanya semua karena kasih karunia. Kesalahan kedua adalah kita sering berpikir kalau Tuhan memilih kita berarti ini gak adil nih Tuhan nih. Betul gak? Koreksinya sebenarnya kayak tadi, gambaran tadi. Jika Tuhan adil seharusnya semua manusia itu dihukum. Kita pun harusnya masuk hukuman Tuhan dan kena murka Allah. Jadi doktrin pemilihan ini adalah kasih karunia saudara. Yang seperti tadi gambaran ayah mengadopsi anak. Kita gak bisa ngomong Tuhan gak adil. Karena sebenarnya kalau Tuhan adil, semua manusia ini pasti binasa. Gak ada satupun yang harusnya selamat. Tapi justru karena kasihnya Dia, oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Dia memilih kita itu adalah satu mukjizat saudara. Ini maksudnya. Kita gak bisa ngomong Tuhan gak adil. Karena sebenarnya ini tuh pemberian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cuman bersyukur. Itu aja saudara. Kita baca di Roma 9 ya, ayat 11 sampai 16. Kebaca ya. Saya bacain aja biar cepet. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha manusia, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Saudara di sini jelas banget, siapa kita bisa ngomong Tuhan gak adil. Ini jelas banget saudara. Apa hak kita untuk marah sama Tuhan? Kenapa hidupku kayak gitu? Betul saudara? Karena semuanya aja kalau kita hari ini bisa percaya Kristus, itu hanya kasih karunia. Poin yang ketiga, kita sering berpikir kalau Tuhan udah pilih berarti ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain, betul nggak? Jadi kita akhirnya ya udah, nanti juga Tuhan selamatin orang itu sendiri. Akhirnya kita jadi pasif. Ini pun kesalahan saudara. Sehingga harus dikoreksi, justru ini memberi semangat untuk memberitakan Injil karena Allah akan menyelamatkan umatnya. Kita itu nggak tahu saudara siapa yang akan menerima Kristus. Makanya kita harus memberitakan Injil. Justru waktu kita ngerti ini harusnya kita bukan pasif, malah semakin aktif.
Di dalam 2 Timotius 2 ayat 10, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Gitu. Jadi ini jelas ya kesalahan-kesalahan yang kita sering salah. Ada 2 pandangan ekstrim saudara. Kita sering berpikir kalau Tuhan udah pilih, ya udah gak usah ngapa-ngapain. Itu namanya paham fatalisme. Ada satu lagi paham libertarianisme. Artinya apa? Paham yang mikirnya masa depan di tangan kita. Nah ini ekstrim ke ekstrim. Satu gak mau ngapa-ngapain karena Tuhan sudah berdaulat, jadi kita gak usah ngapa-ngapain. Yang satunya lagi, masa depan ada di tangan kita. Kitalah yang menentukan masa depan kita. Nah ini ekstrim ke ekstrim. Gitu. Nah lalu gimana? Bagaimana Injil memandang ini, 2 paham ini? Gitu kan? Yang fatalisme berpikiran tidak ada kebebasan. Tidak ada kehendak bebas. Semua sudah ditakdirkan. Akibatnya apa? Menjadi apatis dan pesimis. Males. Depresi, hidup dalam keputusasaan. Karena kita pikir, udahlah Tuhan udah lakuin semuanya, kita gak usah ngapa-ngapain. Kebalik sama yang sebelahnya, masa depan ada di tangan kita. Bagus gak sih sebenarnya libertarianisme? Sebenarnya bagus. Kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita gitu. Tapi waktu kita pengen jadi Tuhan, waktu kita merasa semuanya di tangan kita, itu yang jadi salah saudara. Akibatnya apa? Menjadi over optimis. Kita jadi agresif. Tidak pernah tenang, penuh kekhawatiran dan ketakutan akan masa depan. Namun apakah Injil ini di dua-duanya, apakah Injil itu fatalisme atau Injil itu libertarianisme? Injil bukan di dua-duanya saudara. Tapi Injil adalah kompatibilisme. Itu apa kompatibilisme itu? Kompatibilisme itu adalah kehendak bebas manusia dan kedaulatan Allah bukanlah 2 hal yang bertentangan, melainkan dapat berjalan bersama secara harmonis. Jadi Injil ini dua-duanya saudara. Kita pun makanya yang minggu lalu kan dibilangin tuh, kita itu di dalam stage kejatuhan dan setelah kita mengalami penebusan, free will kita tuh berbeda. Mungkin yang gak tahu semua ada yang hadir minggu lalu, hadir semua ya. Jadi saya gak sulit gitu menjelaskannya. Ternyata kehendak bebas kita pun diperhitungkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi gak sembarang fatalisme atau juga berat ke libertarianisme. Jadi kita itu dua-duanya gitu. Jadi kita punya kehendak bebas, kita juga dan sejarah yang tidak dapat kita hindari. Kedaulatan Tuhan berjalan bersamaan dengan kehendak bebas manusia. Manusia bebas memilih, namun pilih-pilihannya tidak keluar dari rencana dan kendali Tuhan. Bingung gak? Susah dimengerti gak? Gitu. Jadi waktu kita memilih sesuatu saudara, sebenarnya pilihan-pilihan kita itu gak keluar dari kedaulatannya Tuhan. Kalaupun nih kita bisa salah memilih, tapi Tuhan itu akan menuntun kita untuk kembali ke dalam rencananya. Sehingga rencananya tidak akan gagal saudara. Kita gak ngerti karena otak kita terbatas saudara. Kemampuan kita berpikir terbatas. Tapi di dalam POV-nya Tuhan, kita itu gak keluar loh sebenarnya di dalam rencananya Dia. Gitu. Nanti ada satu cerita yang akan menjadi gambaran ini semakin lebih jelas kalau kita masih bingung. Gitu ya. Jadi Allah sepenuhnya, di J.I. Packer bilang, Allah sepenuhnya berdaulat, tetapi manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi gak semena-mena kita lepasin tanggung jawab gitu aja loh saudara. Kita tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana keduanya bisa bersatu. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan keduanya. Jadi Injil itu ada di dua-duanya. Kita gak bisa ngomong kedaulatan Tuhan tapi satu sisi kita gak ngapa-ngapain, gak bisa saudara. Gitu. Kita bebas memilih jalan hidup kita namun kita harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi pilihan kita. Tapi di sisi lain kita bisa tetap tenang walaupun rencana kita gagal. Karena kita tahu Tuhan tetap berdaulat dan memegang hidup kita. Jadi pilihlah dengan bijak. Saudara, saya mau cerita ada satu tokoh di Alkitab yang setelah saya mengerti ini, baru cerita ini semakin relate sama Efesus 1 tadi. Yaitu cerita tentang Yusuf saudara. Nah saya cuma ambil ayat yang di Kejadian 45-nya, tapi nanti mungkin, karena ini kan panjang cerita Yusuf ya. Cuma saya akan review aja cerita Yusuf. Jadi waktu Yusuf ini dilahirkan, Yusuf ini tuh anak kesayangannya Yakub gitu kan. Nah satu hari Yusuf ini mimpi bahwa kakak-kakaknya ini akan sujud menyembah dia gitu. Nah
bodohnya si Yusuf ini, dia ceritain ke kakaknya, kan bodoh ya. Masa orang mimpinya kayak gitu diceritain ke kakaknya, ya kakaknya marah lah gitu kan sebenarnya. Nah, kesalahannya menurut saya, kenapa Yusuf cerita dulu tentang suatu saat nanti kakak-kakak akan menyembah saya gitu kan. Jadi si kakak-kakaknya tuh marah kepada Yusuf. Nah, karena dia kesal sama Yusuf dan karena dia melihat Yakub begitu mengasihi Yusuf, maka kakak-kakaknya ini berencana untuk membunuh si Yusuf gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya Yusuf dimasukin ke dalam sumur, dijual kepada orang Samaria juga, lalu dia juga akhirnya setelah dijual, dia akhirnya jadi budak di rumahnya Potifar. Setelah di rumah Potifar, dia pun difitnah, menyetubuhi istrinya Potifar, pada akhirnya dia masuk penjara. Oh, pokoknya ceritanya panjang tuh. Sampai akhirnya dia di dalam penjara. Setelah di dalam penjara, dia mengartikan mimpi-mimpinya kepala juru roti dan juru minuman. Yang akhirnya dia tetap di situ, nggak keluar dari penjaranya gitu. Sampai akhirnya mimpi Raja Firaun itu diartikan sama dia, akhirnya dia jadi raja gitu. Nah, kita lihat perjalanannya Yusuf, saudara. Tuhan itu sudah menyatakannya loh, apa yang akan terjadi dalam hidupnya Yusuf. Tapi dia melakukan kesalahan dengan cara apa? Dia ceritain ke kakaknya. Dia pikir kakaknya seneng, tapi kakaknya malah jual dia. Lihat saudara, bagaimana Tuhan membawa Yusuf, perjalanan Yusuf itu waktu dia jadi raja, gak mudah loh. Dijual, istilahnya dijual sama saudara sendiri loh, bukan sama orang yang deket gitu kan. Nah, ini menandakan apa? Bahwa di dalam kesalahan-kesalahan kita, waktu kita hidup dalam dunia ini, kita mungkin bisa salah setelah kita percaya Kristus. Kita bisa melakukan kebodohan. Tapi saudara, kebodohan-kebodohan kita itu dipakai Tuhan untuk tetap menggenapkan rencananya. Dan rencananya gak ada yang gagal. Meskipun kalau kita lihat satu persatu cerita-cerita ini, gagal nih si Yusuf jadi raja. Bener gak sih? Kita kan mikirnya pengennya kalau orang jadi raja tuh step-stepnya kuliah dulu, terus jadi PNS dulu, nanti jadi apa kerja dulu, pokoknya semuanya mulus. Itu kan kita mikirnya gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan gak kayak gitu loh. Meskipun Yusuf itu salah, tapi rencana Tuhan tidak akan gagal dalam hidupnya Yusuf. Dia bisa pakai semua kesalahan Yusuf untuk membawa dia tetap jadi raja. Itulah Tuhan kita, saudara. Di dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8, sampai si Yusuf bilang gini ke saudara-saudaranya waktu saudaranya datang. Semua tahu ya tentang Yusuf ya. Pada akhirnya dia diangkat jadi raja, lalu saudara-saudaranya gak kenalin Yusuf. Gak kenalin Yusuf kalau dia tuh ternyata adik kita yang dibuang itu di dalam sumur. Jadi waktu kakak-kakaknya datang menghadap Yusuf minta ditolong karena mereka ngalamin kelaparan, kakak-kakaknya gak kenal sama Yusuf, tapi Yusuf mengenali kakak-kakaknya gitu. Nah, waktu dia datang, ayat 45 ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyeru aku mendahului kamu. Yusuf tahu benar apa tujuan hidupnya. Apa yang terjadi dalam hidupnya itu bukan tentang dia. Tapi tentang siapa? Tentang kegenapan kehendak Allah itu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyeru aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, lihat saudara, kita itu kalau ngerti ini saudara, apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, jatuh bangun kita di dalam perjuangan kita melawan dosa, semuanya itu pada akhirnya rencana Tuhan itu tidak akan pernah bisa menggagalkan ini semua. Jadi
kita itu bisa tenang saudara. Meskipun kita mengalami banyak kegagalan, sepertinya gitu ya, kita merasa rencana kita gagal menurut kita. Tapi di hadapan Tuhan, semua itu akan membawa kebaikan. Gitu. Meskipun ada orang yang melakukan kejahatan dalam hidup kita, tapi Tuhan bisa balikan kejahatan itu menjadi kebaikan buat kita orang-orang pilihannya. Itulah benefit kita, itulah privilege orang-orang percaya saudara. Kita punya jaminan keselamatan, jaminan kepastian itu. Seperti lagu yang tadi dinyanyiin, kita tuh punya kepastian di dalam Dia saudara. Itulah penghiburan kita saudara, amin. Di dalam lalu kalau udah kayak gini, pertanyaannya lagi, apa kita bisa hidup seenaknya? Terus kalau udah ditentuin, Paulus menulis lagi di surat Efesus 4. Nah ini yang kita suka lupa. Kita pikir Efesus 1, wah enak, udah gini gitu, udahlah gak usah ngapa-ngapain gitu ya. Nih ada Efesus 4 ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi tetap kita harus mengusahakan perbuatan baik. Maksudnya gini, bukan lagi untuk mencari keselamatan, tapi kita berbuah di dalam keselamatan itu sendiri. Itu maksudnya saudara. Kita bertanggung jawab atas setiap keputusan-keputusan hidup kita. Itu maksudnya. Di dalam Efesus 6 juga dibilangin, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu apa saudara? Membelok-belokkan pengajaran, membelok-belokkan semua cara POV kita tentang Injil dibalikin ke sistem dunia. Itu tipu muslihat iblis. Jadi jangan dipikir kita gak melawan, gak berperang loh saudara hari-hari ini. Kita tetap loh masih bisa jatuh dalam dosa. Kita tetap masih bisa ditipu sama iblis. Dapat nilai-nilai yang salah. Makanya Paulus bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu terus mengingat Kristus supaya kita bisa dapat menjalani hidup kita dengan baik. Gitu saudara. Jadi jelas ya saudara ya. Jadi ini tuh Injil itu sangat balance saudara. Kita bisa tenang, tapi satu sisi juga kita juga tetap masih bisa kerja. Karena semuanya itu ternyata bernilai di hadapan Tuhan. Allah memanggil dan memilih umatnya secara berdaulat, namun manusia bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan panggilan tersebut. Jadi signifikansinya buat kita apa? Pertama, Dia tidak memilih kita karena kita layak, tetapi karena Dia mengasihi kita tanpa syarat. Yang kedua, tidak ada tempat untuk bermegah dalam keselamatan. Jadi bukan andil kita gak perlu juga ngejudge orang, wah itu belum selamat. Karena siapa kita? Kita gak pernah tahu waktunya kapan untuk mereka melihat Kristus, betul? Yang ketiga, tidak ada dosa atau kelemahan yang bisa membatalkan kasih-Nya. Yang keempat, keselamatanmu aman karena berasal dari kasih karunia yang tidak tergoyahkan, saudara. Yang kelima, jangan menunggu tanda pemilihan, tetapi bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang keenam, beritakanlah Injil karena melalui pemberitaan itulah Allah memanggil umat pilihannya. Yang ketujuh, kita dapat tenang atau rest walaupun hidup di dalam dunia yang rusak dan penuh dengan penderitaan. Yang kedelapan, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan gagal. Karena apa? Karena yang kesembilan, Allah berdaulat. Inilah penghiburan kita saudara. Saudara, saya mau tutup dengan di ayat 5. Ini artinya unconditional election. Kenapa Dia memilih kita? Ada di ayat 5 kuncinya saudara. Karena dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi di sini kata pertamanya apa? Di dalam kasih. Saudara, ternyata kasih adalah inti dari alasan mengapa Ia memilih anak-anaknya saudara. Kemarin waktu di Malaysia, saya ikut City to City. Waktu setelah selesai kelas, kita sempat nonton film namanya Thunderbolt. Ada yang udah nonton? Marvel. Bagus ya. Nah, si film ini waktu saya lihat filmnya gitu sampai akhir. Nah, ini ada satu Avenger baru gitu kan ya. Siapa namanya? Robert.
Robert. Lupa namanya siapa, Rob atau apa. Nah, ini Avenger baru nih yang nanti mungkin ada gitu. Nah, jadi Avenger lama ini ngelawan musuh ini kan gitu kan. Musuh ini nih, ada satu orang ini ternyata dia tuh musuhnya kuat banget gitu. Nah, waktu setelah film itu selesai, ini spoiler ya, nggak apa-apa ya. Nah, waktu selesai, si musuh ini akhirnya menyadari bahwa kenapa dia bisa jadi begitu jahat gitu. Nah, yang jadi masalah sama si musuh ini adalah ternyata backgroundnya dia waktu kecil, si musuh di Avenger ini mengalami yang namanya orang tuanya tuh membuang dia. Ini film loh ya, film aja bisa membuat saya ya bisa menggambarkan betapa kita itu membutuhkan kasih sebenarnya. Jadi orang tuanya ini buang dia dan selalu mengucapkan kata-kata, kamu tuh gak berguna, kamu tuh selalu sendiri, kamu itu selalu kamu tuh nothing. Itu orang tuanya terus ngomongin kayak gitu sama si orang ini, si musuh yang Avenger ini. Jadi dia hidup di dalam kepahitan, ketertolakan, kurang kasih gitu. Dan dia gak dikasih sama orang tuanya. Akhirnya bertumbuh. Dengan kekuatannya dia punya kelebihan gitu. Punya kelebihan, akhirnya dia pakai kekuatan itu untuk yang jahat gitu. Nah, para Avenger ini melawan satu orang ini gitu. Tapi orang ini kuat banget. Satu orang ini aja bisa mengalahkan Avenger yang lama-lama tuh gitu kan. Nah, ada satu cewek deket sama dia gitu. Nah, pada akhirnya akhirnya si musuh ini gak bisa dikalahkan. Akhirnya cewek ini tahu kelemahan si Avenger ini, dia butuh kasih. Pas lagi titik-titik udah mau binasa itu ya para Avenger ini, si cewek ini datang. Dia cuma peluk musuhnya, dia bilang apa? You're not alone. Cuman itu yang dia bilang, kamu gak sendiri kok. Cuma kata-kata itu loh. Di situ tiba-tiba dia langsung berubah, langsung stop menyiksa para Avenger lain. Di sana dia langsung nangis. Ternyata aku diterima ya sama para Avenger ini. Akhirnya semua Avenger lain ikut datang ke si musuh ini, dia peluk rame-rame. Jadi gak ada peperangan saudara. Jadi film ini diakhiri dengan sebuah pelukan dan cuma perkataan, you are not alone. Saudara, waktu Yesus di kayu salib, kita pikir Yesus mati karena dicambuk. Kita pikir Yesus mati karena disiksa. Yesus mati karena diludahin. Yesus tersiksa karena dipukulin. Yesus tersiksa karena dicemoohin. Dia diam aja. Waktu dia mengalami jalan penderitaan Via Dolorosa, dia gak bergeming. Dia gak merespon apapun. Tapi cuma satu kali dia berteriak. Waktu apa? Waktu dia ditinggalkan bapaknya. Waktu dia kehilangan kasih bapaknya. Di titik itu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena itulah kebutuhan kita yang paling besar, saudara. Kasih adalah inti dari alasan mengapa ia memilih anak-anaknya. Tanpa disadari, saudara, apa yang kita capai sih hari ini? Kekayaan, kesuksesan. Sebenarnya kita gak cari itu loh saudara. Kita gak cari ini semua. Yang kita cari apa? Kita pengen mencapai ini supaya kita mendapat penerimaan orang lain. Supaya kita dapat pengakuan orang lain. Karena yang kita pengen itu sebenarnya kasih orang lain. Kita pengen diakui. Kita pengen diterima. Kita pengen dikasihi. Karena sebenarnya itulah masalah terbesar kita saudara. Keterpisahan kita bersama Tuhan. Sehingga kita cari itu di dalam kesuksesan kita, pencapaian kita. Padahal rusaknya kita seperti tadi, Avenger tadi. Keterpisahan kita dengan Allah. Hanya itu saudara. Inti dari semua masalah hidup manusia. Bahkan Yesus teriak di atas kayu salib. Dia hanya teriak sekali. Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena sebenarnya saudara,
luka terbesar adalah waktu kita ditinggalkan oleh orang yang kita paling kasih. Kita sakit hati bukan kepada orang yang jauh, saudara. Kita sakit hati kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Karena orang jauh gak pernah bisa menyakitkan kita. Kesakitan terbesar adalah tidak dikasih. Itu yang kita cari, saudara. Di salib, Yesus rela kehilangan kasih Bapa bagi kita. Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus mengalami kesakitan terdalam, yaitu apa? Keterpisahan dengan Bapa. Yesus rela sendirian dan kesepian untuk kita. Bahkan waktu di Getsemani, murid-muridnya pun gak ngerti Yesus kok. Yesus bilang jangan tidur. Murid-muridnya malah tertidur. Untuk sebentar aja kamu kok gak bisa sih? Tunggu aku berdoa. Di situ dia ngalamin seperti kita, apa yang kita alamin hari ini. Mungkin teman-teman kita ngecewain kita. Mungkin kita dihianati, pasangan, teman, saudara, family. Mungkin kita merasa beban hidup kita cuma sendirian. Kita kesepian. Ada teman kita juga kemarin malam-malam jam 11 malam WA saya. Doain aku ya. Aku ngerasa sendirian. Padahal dia tuh ada kita loh. Itu pun masih ngalamin kesendirian. Aku kesepian. Lihat saudara, betapa sebenarnya ini inti dari setiap masalah manusia. Kita butuh kasih, saudara. Tapi Yesus kesepian untuk kita. Yesus rela sendirian mengalami semua kesendirian untuk kita, saudara. Agar apa, saudara? Agar kita yang tadinya musuh Allah, berontak, pantas dimurkai. Kita gak punya identitas kita. Kita bingung kita itu siapa, laki apa perempuan, kita itu siapa, anak siapa. Kita cari identitas itu di dunia ini, tapi gak pernah bisa jawab. Dunia ini nentuin kita kecewa. Kita gak punya siapa-siapa untuk bisa berharap. Ada satu yang kita sayang, taunya orang itu meninggalkan kita. Yesus mengalami ini supaya apa? Supaya kita menerima kasih sejati, mendapatkan penerimaan Allah, diadopsi menjadi anak, bahkan dijamin keselamatannya, serta diselamanya sampai kepada akhir zaman. Karena Injil, saudara, waktu kita tahu kita sudah dipilih, kita tidak bermegah atas semua pencapaian kita, karena kita tahu semua hanya karena kasih anugerah. Kita akan terus semangat mengabarkan Injil, karena rindu melihat orang-orang diselamatkan. Karena Injil kita tahu bahwa walaupun rencana kita gagal, kita dapat berserah kepada Allah yang berdaulat karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Karena Injil kita tahu meski hidup di dalam dunia yang penuh penderitaan, kita tetap dapat rest in Christ. Tenang dalam Kristus karena keselamatan kita terjamin. Karena Injil kita tahu Dialah yang memegang hidup kita dari awal sampai akhir. Soli Deo Gloria.